Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur, gue Dira dari podcast teman tidur, dengan sudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Kadang, apa yang terlihat itu tidak seperti kenyataannya. Satu kalimat, tapi dalam sih, kalau menurut gue ya. Dan malam hari ini, cerita yang akan gue bawakan berkaitan dengan apa yang tadi udah gue sampaikan. Anyway, selamat hari Sabtu. Yang gue juga masih gak tahu ini masih patut untuk diselamatkan atau tidak gitu. Maksudnya diberikan ucapan selamat hari Sabtu atau selamat bermalam minggu. Karena buat gue pribadi kayaknya sama aja. Malam minggu kemarinnya lagi. Gue gak tahu ini udah malam minggu keberapa. Dan bodo amat juga sih sebenarnya. Tapi terlepas dari itu semua, malam hari ini seperti biasa gue akan membacakan atau menceritakan satu cerita yang tentunya cerita ini semoga bisa bikin lo tertidur ya dengan nyenyak dan gak bikin lo susah tidur tentunya. Tapi terlepas dari itu semua, cerita ini menurut gue menarik sih. Dari judul yang dikirimkan ke email hai.temantidur@gmail.com itu menarik sih sebenarnya. Jadi dia kasih judul Mantan Idaman. Sontak seketika gue kayak penasaran gitu, kayak mantan idaman, kira-kira kayak gimana ya mantan idaman gitu. Maksudnya akankah semua orang setuju gitu dengan judul yang akan gue ceritakan mungkin nantinya mantan idaman. Tapi kayaknya gue gak akan ngasih judul mantan idaman sih. Karena apa ya, ya balik lagi tiap orang beda-beda kan. Meskipun di ceritanya sih ya hampir semua orang yang kenal sama mantannya ini ya mikirnya kayak dia adalah sosok seseorang yang sempurna dan jauh dari kata kekurangan ya. Kekurangan dalam artian banyak ya. Maksudnya bukan kekurangan materi atau kekurangan fisik atau kekurangan apapun itu, tapi ya terlihat sempurna gitu. Nah, mungkin gue langsung masuk ke ceritanya aja kali ya, karena menarik sih buat diangkat kalau menurut gue. Jadi cerita ini datangnya dari Bella, yang dimana namanya sudah gue samarkan, yang menceritakan tentang pengalamannya yang pernah berhubungan dengan mantannya tentunya. Tapi sayangnya Bella di ceritanya gak nyebutin juga dia dari kota mana atau kampus mana. Mungkin takutnya ini kali ya, terlalu spesifik mungkin. Gue gak paham sih. Tapi baiknya sih minimalnya kota sih, kotanya dari mana gitu, setidaknya gitu. Siapa tahu gue ada kesempatan, ada kerjaan di kota mana, kita kan bisa ketemu buat ngobrol-ngobrol bareng gitu. Jadi mungkin ketika ada waktu buat ketemu bareng, ya kita bisa sharing-sharing. Ya nggak cuma berdua, maksudnya sama yang lain juga gitu di kota itu. Oke, mungkin langsung masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya dari Bella, yang namanya sudah gue samarkan. Nah, jadi Bella ini bercerita kalau mantan idamannya ini dia deskripsikan ya, adalah sosok yang ganteng katanya. Ya balik lagi, ganteng relatif, tapi kata Bella hampir semua orang yang ada di kampusnya, ya khususnya di fakultasnya itu, bilang kalau ya dia ganteng gitu ya. Maksudnya cewek-cewek ya, karena Bella ini cewek gitu. Jadi dia itu ganteng, terus pintar, katanya berwibawa juga. Ya intinya inilah idaman di kampusnya katanya. Nah, dan dia juga adalah salah satu calon ketua BEM fakultasnya katanya, di kampusnya pastinya.
Dan Bella ini adalah salah satu anggota muda di situ, yang dimana dia itu adalah adik tingkatnya. Karena dia dalam satu organisasi yang sama di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya bener gak sih? Bener kan? Karena gue agak ini sih, maksudnya tapi bener sih Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Masa sih mahasiswa gak tahu ya gak sih? Gak, maksudnya cerita sedikit, gue tuh bukan tipikal orang yang aktif di kampus. Gue ikut organisasi sempat, itu masuknya organisasi atau himpunan ya? Organisasi kalau gak salah. Tapi nggak terlalu aktif gitu kalau di kampus kalau gue. Nah jadi si Bella ini adalah salah satu mahasiswi yang cukup aktif mungkin ya, karena dia ikutan BEM dan mantannya ini juga sama, dia bahkan mencalonkan sebagai ketua BEM di fakultasnya. Karena dia dalam satu circle yang sama di organisasi itu, secara nggak langsung mereka berdua jadi sering ngobrol. Nah, jadi Bella ini jadi sering ngobrol sama cowok yang dimaksud ini, si AA ini ya, atau si masnya ini. Jadi sering ngobrol di kampus karena dalam satu organisasi. Terus dari obrolan itu berlanjut ke chatting. Ya biasa lah ya, layaknya PDKT sebelum jadian kan kayak gini ya. Chatan sama dia dan akhirnya jalan sama si cowok yang dimaksud ini. Terus singkat cerita, tiba waktunya kunjungan industri katanya. Terus ada momen di mana candlelight dinner, dan ketika ice breaking, si cowoknya ini nembak Bella. Wah, kebayang gak sih lo di situ lagi candlelight dinner gitu kan? Terus lagi ice breaking juga, orang-orang lagi santai. Terus tiba-tiba keadaan menjadi agak-agak serius mungkin ya. Wah, terus ada sorak-sorak diterima. Masih musim gak sih yang kayak gitu-gitu? Gue lupa deh, maksudnya zaman nembak tuh gimana sih? Ya intinya waktu candlelight dinner, kata Bella, si cowok ini nembak, dan di depan, tentunya di depan teman-teman BEM ya, di fakultasnya itu. Terus ya orang-orang di situ Bella nyeritain, nganggapnya tuh ya, wah Bella beruntung banget ya gitu, bisa ditembak sama si masnya ini gitu. Jadi intinya semua orang terpukau sama momen tersebut dan menganggap Bella ini adalah salah satu orang yang beruntung yang mungkin bisa dapetin si masnya ini katanya. Tapi di situ karena Bellanya juga suka ya, demen juga gitu. Ya ketika chatting mungkin nyambung, terus jalan juga nyaman kali ya. Akhirnya ya Bella nerima masnya ini. Nah setelah kejadian itu orang-orang ya makin mikir, maksudnya bukan makin mikir, kayak apa ya, beranggapan ya bener-bener wah Bella keren. Ya mungkin gue mikirnya kayak sering dicengin gitu, kayak baru awal-awal jadian kayak wih gila, ceweknya ini ya, ceweknya masnya ya, ceweknya gitu-gitu gak sih biasanya kalau baru jadian ya gak sih? Intinya orang-orang anggapnya Bella adalah orang yang beruntung. 1-2 bulan jadian, Bella bilang masih aman-aman aja. Tapi ketika lewat dari 1-2 bulan itu mulai ada cekcok tuh. Kata Bella ketika Bella ini baru tahu kalau habitnya si masnya ini suka jalan sama teman ceweknya katanya. Tapi di sini unik, maksudnya sebenarnya Bellanya nggak masalah sih. Bella sih nyeritain, maksudnya gue nggak masalah sama si masnya yang suka main sama teman ceweknya. Karena ya udah temenan, mungkinnya mikirnya ya intinya nggak bermasalah. Dan gue juga termasuk cowok yang suka main sama cewek, maksudnya teman cewek gitu. Ya tapi sama temen cowok juga suka, maksudnya gak mungkin kan kita harus main sama cowok terus atau main sama cewek terus, bosan gak sih? Ya siapapun itu yang bisa diajak main, ya kalau bisa main kenapa enggak gitu. Jadi intinya Bella ini sebenarnya gak masalah ketika si cowoknya ini, si masnya ini suka main sama temen ceweknya, meskipun cuma berdua gitu.